Selamat sore Pak Agus. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang peramalan harga saham Bank Mandiri menggunakan metode Arima Box-Jenkins. Kelompok kami terdiri dari Clarissa Tirta, Dennis Immanuel, saya Kirana Nurul, dan Matthew Claudius. Next. Presentasi kali ini kami akan membahas tentang pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Next. Latar belakang. Time series adalah rangkaian data pengamatan menurut indeks saat secara berurutan selama interval saat eksklusif yang konsisten. Salah satu metode modern yang banyak digunakan untuk peramalan autoregressive integrated moving average atau ARIMA. ARIMA menghasilkan ramalan berdasarkan sintesis pola data historis atau time series. Dalam penggunaannya, ARIMA tidak menghiraukan variabel independen sebab model ini menggunakan nilai sekarang dan nilai-nilai lampau dari variabel dependen untuk memberikan ramalan jangka pendek yang akurat. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan model ARIMA untuk memprediksi pergerakan saham BMRI di masa mendatang dan menentukan model yang digunakan. Next. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana model peramalan terbaik dengan menggunakan metode Arima Box-Jenkins pada harga penutupan Bank Mandiri periode April 2020 sampai April 2022 dan bagaimana hasil peramalan harga penutupan Bank Mandiri untuk 60 hari ke depan pada tahun 2022. Next. Tujuan penelitian peramalan harga saham Bank Mandiri pada bulan Mei dan Juni tahun 2022 adalah yang pertama mendapatkan model peramalan terbaik dengan menggunakan metode Arima Box-Jenkins pada harga penutupan Bank Mandiri periode April 2020 sampai April 2022 dan mengetahui dan mendapatkan hasil peramalan harga penutupan Bank Mandiri untuk 60 hari ke depan pada tahun 2022. Next. Landasan teori. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA adalah kombinasi dari 3 proses. Yang pertama adalah proses autoregresif atau AR, kedua adalah differencing, dan ketiga adalah proses moving average atau MA. Dengan banyak ditemukannya data yang non-stasioner menyebabkan data tersebut membutuhkan modifikasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan melakukan proses selisih atau differencing, sehingga data menjadi stasioner. Model ARIMA biasanya dilambangkan dengan ARIMA PDQ, dengan P adalah order dari AR, D adalah differencing, dan Q adalah order dari MA. Model ARIMA PDQ dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Next. Lalu selanjutnya, dalam metode penelitian ini terdapat data dan variabel penelitian. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan merupakan sampel data harga penutupan harian Bank BMRI, Bank Mandiri BMRI periode April 2020 sampai dengan April 2022. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan mengunduh data harian Bank Mandiri dari website Yahoo Finance. Next. Lalu dalam pemodelan Box-Jenkins, dalam pembentukan ini terdapat 4 langkah berulang, yaitu identifikasi, estimasi, uji diagnostik, dan forecasting. Next. Dalam identifikasi dalam langkah ini harus memastikan bahwa variabel stasioner mengidentifikasi apakah adanya musim dalam seri, dan menggunakan plot autocorrelation function ACF dan partial autocorrelation functions PACF, lalu menggunakan uji stasionaritas augmented Dickey-Fuller ADF. Next. Estimasi. Setelah mendapatkan nilai PDQ yang sesuai, selanjutnya kita perlu mengestimasi parameter AE dan MA dari model tersebut. Metode yang paling umum digunakan adalah maximum likelihood estimation atau non-linear least square estimation.
Next. Lalu ada uji diagnostik. Dalam uji ini yang kita gunakan adalah uji asumsi white noise residual. Dan yang kita pakai adalah uji Elgin box. Uji Elgin box sendiri adalah jenis uji statistik yang menguji ada tidaknya autokorelasi deret waktu. Uji Elgin box ini didasarkan pada hipotesis H0 yaitu residu terdistribusi secara independen dan H1 residu tidak terdistribusi secara independen. Lalu untuk uji statistiknya persamaannya adalah sebagai berikut. Dalam teorinya diharapkan untuk gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Artinya dalam uji ini ingin dilihat nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 karena ini berarti residual untuk model deret waktu adalah independen yaitu menerima H0. Next. Forecasting. Ketika model ARIMA yang dipilih sudah sesuai dengan spesifikasi proses univariat stasioner, maka kita dapat menggunakan model ini untuk peramalan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari penelitian kami, yaitu pertama kita akan mengolah data dari pergerakan harga saham harian BMRI menjadi sebuah deret waktu dengan rentang 2 tahun. Deret waktu tersebut kemudian diilustrasikan dalam grafik di bawah ini. Kemudian deret waktu tersebut akan kita uji ke stasionerisannya dengan uji augmented diffuser atau ADF, dan dapat kita lihat dari deret waktu tersebut menghasilkan nilai ADF sebesar minus 1,997 dengan lag order sampai dengan 7 dan p-value 0,5796, di mana p-value tersebut masih lebih besar daripada alpha 0,05 pada selang kepercayaan 95%. Artinya kita belum bisa mengatakan bahwa deret waktu tersebut stasioner, sehingga perlu dilakukan diferensiasi kembali terhadap deret waktu tersebut agar kita dapat mengubah deret waktu berubah menjadi stasioner dengan bentuk plot yang diferensiasi seperti di bawah ini. Kembali untuk memastikan dengan pasti kestasionerisan deret waktu tersebut, kita melakukan uji ADF kembali dan didapatkan p-value yang lebih kecil daripada 0,01 sekaligus lebih kecil daripada alpha yang kita inginkan. Karena deret waktu telah stasioner, maka kita dapat masuk ke langkah awal metodologi Box-Jenkins, yaitu mengidentifikasi model ARIMA terbaik yang akan kita gunakan. Dalam mengidentifikasi model terbaik, kita akan menggunakan uji korelogram plot ACF dan PHCF, di mana kita dapatkan bahwa plot ACF dan PHCF kami tidak menunjukkan banyak autokorelasi pada lag-lag rendah, sehingga kita belum dapat mengatakan informasi model terbaik, namun dapat dipastikan karena kedua ACF dan PHCF saling meluruh ke 0, dapat dipastikan terdapat fungsi AR dan MA pada deret waktu tersebut. Maka kita dapat melanjutkan ke uji berikutnya, yaitu dengan menggunakan plot PHCF, di mana dapat kita perhatikan lingkaran pada ujung kiri atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa kandidat model, yaitu model ARIMA 212 dan model ARIMA 011. Tetapi untuk agar kita dapat lebih pasti lagi, kita perlu mencari model dengan nilai AIC terkecil. Dan menggunakan auto ARIMA, kita mendapatkan model ARIMA terbaik, yaitu ARIMA 312, dengan nilai AIC paling kecil, yaitu 6301,85. Dan begitu, dan begini adalah parameter-parameter yang telah dihasilkan oleh model ARIMA tersebut. Sehingga telah kita menyelesaikan langkah ketiga juga, yaitu estimasi parameter, dan kita dapat memasukkan parameter tersebut ke dalam model persamaan berikutnya. Berikut model persamaan ARIMA 312. Next. Selanjutnya, kita akan melakukan uji diagnostik residual terhadap model untuk mengecek kesesuaian model yang telah dipilih. Berikut gambar histogram dan key plot residual model.
Plot histogram mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal dan cukup simetris, namun ggplot mengindikasikan terdapat beberapa pencilan pada bagian tail yang ekstrim. Kita dapat melanjutkan uji diagnostik dengan uji Box-Seljung untuk melihat apakah terdapat autokorelasi dalam model. Next. Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas bahwa uji Box-Seljung terhadap residual model menghasilkan nilai Q statistik yaitu 0,00046 dan p-value yang jauh lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga dapat kita nyatakan tidak terdapat autokorelasi dalam deret waktu dan nilai data terdistribusi secara independen. Maka model ARIMA 312 lulus terhadap uji diagnostik residual dan dapat digunakan sebagai model untuk meramalkan pergerakan harga saham BMRI harian. Next. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan model ARIMA yang telah kita bentuk pada persamaan sebelumnya, maka kita dapat menghasilkan prediksi harga untuk pergerakan saham BMRI untuk kurun waktu yang akan datang. Sebagai ilustrasi, kita telah memodelkan grafik untuk forecasting pergerakan harga saham BMRI untuk 2 bulan setelah data faktual kami berakhir yaitu April 2020. Berikut plot forecasting pergerakan harga saham BMRI 2 bulan ke depan. Dari gambar tersebut, prediksi pergerakan harga saham BMRI direpresentasikan oleh garis biru yang berada pada area abu-abu. Area abu-abu itu sendiri merupakan limit dari forecast. Dapat diperhatikan bahwa berdasarkan hasil peramalan, harga saham BMRI akan cenderung mengalami kenaikan pada 2 bulan ke depan. Next. Oke, kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan mengenai peramalan harga penutupan harian Bank Mandiri, dapat disimpulkan bahwa pertama model peramalan terbaik pada harga penutupan Bank Mandiri periode April 2020 sampai April 2022 adalah dengan menggunakan model ARIMA 312 dengan nilai AIC sebesar 6.301,85. Maka diperoleh model persamaan ARIMA 312 yang akan digunakan sebagai berikut. Kedua, hasil peramalan harga penutupan Bank Mandiri untuk 60 hari ke depan pada tahun 2020 akan cenderung mengalami kenaikan. Next. Untuk saran, deret waktu BMRI yang digunakan tidak dapat dimodelkan dengan keakuratan tinggi, dikarenakan deret waktu tidak memiliki pola musiman yang baik dan konstan. Yaitu terdapat banyak kenaikan atau penurunan signifikan secara acak dan tiba-tiba. Oleh karena itu, menyebabkan hasil forecasting memiliki limit of error yang cukup lebar. Untuk penelitian berikutnya dapat dicari metodologi atau pendekatan model lainnya yang dapat menghasilkan keakuratan yang lebih tinggi dan hasil forecasting dengan limit of error yang lebih kecil. Oke, sekian pembahasan dari laporan kami. Terima kasih.